istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Karena perbuatan itu, para tergugat dituntut pembayaran ganti rugi material sebesar 6,396 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Saya rasa kita harus bersama-sama mendukung perjuangan mereka. Warga Tionghoa adalah saudara kita bersama dalam persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin kaum Tionghoa harus dibiarkan mengalami perlakuan tidak adil semacam itu di Yogyakarta? Ulasan Bang Adi Armando tentang ada peraturan diskriminatif atau rasis di Yogyakarta soal kepemilikan tanah di etnis Tionghoa di Yogyakarta ini mengalami rasis, atau dalam arti orang Tionghoa tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta. Ini saya ditinjau dari undang-undang secara umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang terlihat peraturan pemerintah Yogyakarta ini terlihat rasis. Namun saya ingin mengajak kepada Bang Adi Armando, juga masyarakat luas, kenapa bisa muncul undang-undang ataupun peraturan di pemerintah Yogyakarta, khususnya di Kesultanan Yogyakarta, muncul peraturan etnis Tionghoa tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta. Artian tidak boleh memiliki tanah tersebut adalah sebagai hak milik keturunan Cina, hanya boleh punya hak pakai atau hak guna bangunan hakiki saja. Pada mulanya ini kenapa muncul larangan seperti itu di Sultanan Yogyakarta, yaitu pada tahun 1948 atau tahun ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1948 mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya, ketika itu tepatnya pada bulan Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer kedua, di mana ini perlu dicatat, di mana saat itu warga etnis Tionghoa melakukan kegiatan ataupun memberikan dukungan kepada Belanda untuk melakukan agresi militer Belanda di Yogyakarta. Kebetulan waktu itu ibu kota negara kan dialihkan ke Jogja. Jadi di situ diketahui bahwa masyarakat Tionghoa itu mendukung Belanda untuk melakukan agresi di Yogyakarta. Ini yang membuat Kesultanan Yogyakarta mengeluarkan peraturan seperti itu. Dari sejak itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis Tionghoa. Jadi saya rasa itu mungkin ungkapan sedikit kekecewaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kenapa masyarakat Tionghoa yang sudah hidup di Yogyakarta malah tidak ikut berjuang melawan Belanda waktu itu,
justru malah membantu Belanda untuk melakukan agresinya di Yogyakarta. Ini yang membuat hak-hak mereka dicabut. Ya seperti apalah, bahkan kalau boleh dibilang kan ini mengkhianati. Jadi pengkhianat itu sebenarnya di negara manapun, di bagian manapun, di budaya manapun, kalau sudah melakukan pengkhianatan, hukumannya akan lebih kejam. Dari sejarah menyebutkan ataupun sejarah menggambarkan seperti itu. Di mana-mana kalau ada pengkhianat itu pasti akan, kalau ketahuan pasti akan menerima hukuman yang sangat kejam. Kemudian berlanjut pada tahun 1950, Indonesia kembali tegak berdiri dan berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Jadi tahun 1950 Indonesia berhasil sejak diproklamasikan dulu karena mengalami agresi Belanda 1 dan 2, tahun 1950 berhasil meyakinkan dunia mempertahankan kemerdekaannya. Para etnis Tionghoa pada saat itu pun akan melakukan eksodus, akan melakukan keluar dari Jogja. Namun karena kebaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, mereka boleh tetap tinggal di Yogyakarta, tetapi hak mereka dicabut. Tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah, namun mereka boleh tinggal di Yogyakarta dengan sebagai buktinya hanya hak guna bangunan saja. Jadi disitulah sejarahnya kenapa etnis Tionghoa ini tidak boleh tinggal memiliki sertifikat hak milik tentang tanah. Yaitu tadi karena pada agresi militer Belanda kedua, mereka melakukan pengkhianatan, membantu Belanda untuk melakukan agresinya di Yogyakarta. Jadi itulah yang membuat hak-hak mereka dicabut. Lah kalau sekarang ini kita kan sudah negara merdeka dan lain sebagainya. Saya jadi ingat peristiwa dulu. Jadi ini juga sempat mencuat dulu di beberapa tahun yang lalu. Justru justru termasuk anak cucu dari keturunan Sultan HB5. Mereka ingin tinggal di lingkungan keraton, tapi dia tidak bisa memiliki hak kepemilikan dari yang mereka tinggali. Dia hanya bisa tinggal aja di situ, tapi tidak bisa memperjualkan seperti itu. Jadi kalau secara umum, logika secara umum kan di masyarakat umum misalnya saya punya orang tua, terus orang tua itu mempunyai lahan, itu bisa diwariskan ke anak-anaknya, bisa dibagi-bagikan ke anak-anaknya. Jadi si A dapat sekian ribu meter, si B dapat sekian ribu meter, si C dapat sekian ribu meter. Tapi itu justru tidak bisa dimiliki oleh keturunan dari sultan ini. Jadi gimana itu logikanya gimana? Jadi tapi mereka bisa menempati itu, tapi tidak bisa buat apa-apa. Jadi lokasi itu tidak bisa dibagi-bagi ke saudara-saudara mereka. Jadi itu yang ada di fakta yang ada di Keraton Yogyakarta seperti itu. Tapi mungkin bisa difahami juga menurut saya. Misalnya saat ini kan
Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, ke Hamengkubuwono ke-10 ini kan punya putra-putrinya kan 5. Jadi tentunya mereka ke-5 anak putra-putrinya ini kan mempunyai hak waris kekayaan ayahandanya. Tapi kalau kekayaan istilahnya sebagai Raja Yogyakarta bisa dibagi-bagi ke anaknya kan otomatis nanti keraton itu kan tidak ada si gedung Kilen punyanya siapa, gedung yang itu punyanya siapa, kan nggak bisa seperti itu. Jadi putra-putrinya Ngarso Dalem ini kalau ingin mempunyai tanah ya harus beli di luar kepemilikan di lingkungan keraton. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk mempertahankan aset keraton Yogyakarta ataupun sebagainya, seperti Ambarukmo itu, Hotel Ambarukmo itu kan dulu tempat tinggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5. Waktu itu juga sempat menjadi yang merasa keturunan Hamengkubuwono ke-5 kan seharusnya mempunyai hak milik di Hotel Ambarukmo itu. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena itu aset Keraton Yogyakarta. Jadi justru keluarga Keraton Yogyakarta itu tidak sebebas masyarakat secara umum. Kalau masyarakat secara umum kan misalnya saya punya orang tua itu punya warisan, itu kan bisa saya miliki, bisa saya miliki kemudian itu bisa saya limpahkan lagi ke anak saya, jadi seperti itu. Tapi kalau di keraton tidak bisa seperti itu maksud saya. Jadi keluarga keraton yang tinggal di dalam keraton itu pun mereka juga tidak bisa istilahnya dibagikan ke anak-anak mereka, nggak bisa. Mereka cuma bisa menempati aja. Kalau mereka ingin mempunyai tanah juga beli di luar kepemilikan keraton. Jadi mungkin ada seperti itulah kondisinya khususnya di keraton Yogyakarta, khususnya sementara kembali ke Bang Adi Armando tadi, sementara keraton Yogyakarta sudah bergabung secara inkrah, secara fakta bergabung ke pemerintahan Republik Indonesia. Sementara pemerintahan Republik Indonesia menghargai perjuangan Keraton Yogyakarta, di mana pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia dan pernah memberikan harta bendanya untuk keberlangsungan pemerintahan negara Republik Indonesia, sehingga pemerintah negara Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Jadi kalau memang Undang-Undang Kepemilikan Tanah tadi yang membatasi etnis Tionghoa tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta, itu saya cari jejak dikitannya lagi. Larangan tersebut diperkuat oleh Paku Alam ke-8 pada tahun 1975 yang menerbitkan surat instruksi kepada bupati dan wali kota. Surat instruksi tersebut berisikan
ketidakbolehkan memberikan surat hak milik tanah kepada warga non-pribumi. Catat ini, kepada non-pribumi. Surat yang diterbitkan Pakualam ke-8 pada tahun 1975 menerbitkan surat instruksi kepada bupati dan wali kota, itu kan memberikan surat hak milik tanah kepada warga non-pribumi, tidak hanya Tionghoa saja. Perlu dicatat ini. Saat ini juga sudah ada payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini tadi, jadi payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi keputusan itu kalau memang dianggap bertentangan dengan undang-undang secara lebih tinggi, ya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 itu kan direvisi dulu, terus pasal-pasal berapa yang mengatur tentang itu saya kurang paham, direvisi dulu, baru misalnya undang-undang yang tidak memperbolehkan warga Tionghoa memiliki tanah di Yogyakarta itu dicabut. Nah, itu mungkin pasal itu direvisi dulu. Karena kalau belum direvisi dulu, ya karena pemerintah negara Republik Indonesia kan mengakui juga undang-undang tahun 2000 nomor 13 tahun 2012 ini. Ya kalau nggak mengakui, kenapa Gubernur DIY itu secara otomatis dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, Hamengkubuwono saat ini. Jadi Raja Yogyakarta itu otomatis menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi itu bagian-bagian dari Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Jadi kalau tadi Bang Adi Armando menyoroti bahwa etnis Tionghoa tidak boleh memiliki SHM tanah di Yogyakarta, itu rasis dan lain sebagainya, mungkin tidak sevulgar itulah. Jadi kita harus runut dulu permasalahannya, kenapa bisa muncul warga etnis Tionghoa tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta. Seperti sudah saya ceritakan di depan tadi, bahwa kala itu saat agresi militer Belanda kedua dilancarkan Belanda ke Yogyakarta, justru warga etnis Tionghoa ini membantu pemerintahan Belanda itu melancarkan serangan di Yogyakarta, dan ini ketahuan oleh Raja Yogyakarta saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Makanya karena mungkin kecewa ataupun sebagaimana, dicabutlah hak kepemilikan tanah itu. Tapi kemarahannya kan nggak hanya dicabut saja, mereka boleh tetap tinggal di Jogja, tidak yang namanya pengkhianat ini biasanya kan dihukum dan lain sebagainya, tapi tidak, justru boleh tetap tinggal di Yogyakarta, hanya haknya aja yang dicabut. Jadi kenapa bisa muncul peraturan yang serasis itu? Jadi sejarahnya seperti itu. Itu mungkin jadi kata kuncinya
Saya tidak, intinya saya sebagai warga Jogja, saya tidak yang disebutkan Bang Ade Armando itu kenapa bisa muncul peraturan yang rasis itu harusnya diceritakan dulu oleh Bang Ade Armando, kenapa bisa ditelusuri dulu lah, kenapa bisa muncul peraturan seperti itu. Seolah-olah kan pemerintah Jogja itu sangat rasis atau dan lain sebagainya, mereka sudah melakukan perjuangan 8 tahun dan seolah-olah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu mohon maaf berhati batu atau gimana, tidak bisa mencairkan persoalan seperti ini. Jadi masyarakat Yogyakarta itu sangat saat ini sangat ya persoalan-persoalan seperti itu, kalau memang jadi di Jogja kan banyak pakar ini, di Jogja banyak pakar. Kalau memang persoalan seperti itu menjadi ganjalan, itu kan bisa diselesaikan dengan ini kan yang dipersoalkan hukum adat, kemudian dikonversikan dengan hukum secara khususnya hukum agraria. Jadi masalah agraria memang sangat rumit. Itu intinya peraturan rasis yang di Yogyakarta itu menurut saya tidak sekejam yang digambarkan oleh Bang Ade Armando itu, karena peraturan itu ada latar belakangnya. Jadi mohon maaf, saya tidak berpihak ke mana-mana, saya hanya menelusuri jejak digital yang ada aja. Jadi kenapa bisa muncul peraturan seperti itu. Jadi kalau memang ingin peraturan warga Tionghoa tidak boleh memiliki SHM di Jogja, mungkin kalau ini istilahnya ingin dicabut, ya koreksi dulu Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 itu dikoreksi dulu, baru nanti gimana hasilnya. Itu yang berwenang ya pemerintah Jogja maupun pemerintah pusat untuk mengoreksi dulu, karena itu bagian dari Undang-Undang Keistimewaan itu. Kalau memang dicabut ya pasal berapa atau gimana lah, semuanya itu kan ada aturan hukumnya. Jadi tidak semau orang misalnya kelihatan tertindas atau dan lain sebagainya, seolah-olah dia sangat menderita atau gimana gara-gara peraturan itu. Tengok dulu latar belakangnya gitu loh. Itu semoga memberikan sedikit mencairkan suasana. Kalau yang tadi di Bang Ade Armando itu sebagian ada seorang warga Tionghoa yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan SHM itu, ya monggo silakan berjuang sesuai dengan hak Anda untuk sebagai warga negara Indonesia. Semoga perjuangan Anda juga bisa terselesaikan, bisa mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang Anda perjuangkan. Itu terima kasih telah menyimak channel ini. Semoga kita diberikan pencerahan, keselamatan, dan kesejahteraan kita semua.